Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam inspirasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan yang baik ini saya Hendri Unduh N bisa bertemu atau bisa berbagi hal yang menurut saya itu harus saya bagikan. Karena apa? Yang melatar belakangi saya membuat channel YouTube ini yang perdana saya. Ada beberapa teman memberikan masukan pada saya, Kak, kenapa sih tidak membuat channel YouTube, bisa membagikan ilmunya via YouTube dan bisa sharing dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia? Karena selama ini kakak itu sering ngisi acara di berbagai kota, ngisi acara di berbagai sekolah, atau mungkin di lembaga-lembaga lain. Oke lah, bagus apa yang disampaikan, tapi kenapa tidak membagikan ilmunya via YouTube? Saya hanya tersenyum saat itu. Saya merasa, oh ya, kenapa tidak sih? Dan pada saat itu pula saya membalasnya. Ini ide yang bagus menurut saya. Apa yang mungkin menjadi harapan semua teman-teman saya saat itu, saya ingin penuhi semuanya. Tapi saya memberikan batasan. Kenapa? Ketika saya memberikan beberapa sharing, diskusi melalui channel YouTube ini, saya hanya sekedar memberikan secara teori, hanya memberikan secara konsep, hanya memberikan secara operasional. Tapi secara praktek yang mungkin yang biasa kita lakukan di lapangan, ketika di acara-acara, itu yang bisa kita praktekkan secara langsung, dengan praktek langsung. Tapi secara channel YouTube ini saya sekedar memberikan beberapa input saja. Ingat, yang perlu digarisbawahi bahwa saya menyampaikan hal ini bukan berarti saya yang paling hebat, bukan. Tapi di sini saya ingin berbagi hal. Tentunya Anda nanti akan memberikan komentar pada saya. Apa yang saya sampaikan ini bagaimana bisa diterapkan di lapangan? Apakah bermanfaat apa tidak untuk semua penonton semuanya yang ada di channel YouTube saya. Pada kesempatan yang baik ini, ya, saya sendiri ingin berbagi tentang bagaimana kita bisa mengakses, kita bisa menyelaraskan tentunya energi positif yang ada di sekitar kita. Karena saya menyadari bahwa selama ini, ya, kalau berlandaskan berdasarkan sebuah riset yang saya dapatkan bahwa sehari semalam kita melakukan self-talk. Self-talk itu kita bicara sendiri sebanyak 5.000 kata. Kita itu bicara sendiri 5.000 kata. Hal yang unik kan? Mungkin pemirsa atau mungkin yang menonton channel YouTube saya sekarang nggak merasakan. Tuh, kok bisa? Saya nggak pernah ngomong sebanyak 5.000 kata. Ngomong sendiri lagi. Emang kita orang gila? Maksud saya bukan seperti itu. Ngomong sendiri bukan hanya diucapkan secara verbal, tapi apa yang dipikirkan, dirasakan, ya, dalam bahasa hati itu bagian dari self-talk. Semisal contoh, ya, untuk menyederhanakan makna seperti ini. Ketika teman-teman semuanya bangun dari tidur jam 3 misalkan. Ketika bangun melihat jam dinding, lesan tidak mengucap, hanya terkunci. Pikiran berpikir, hati mengucapkan apa yang diucapkan ketika dia dilihat. Apa? Jam 3. Hati mengatakan seperti ini, masih jam 3. Masih dini hari, saya ingin tidur lagi. Akhirnya apa? Ya tidur lagi. Ini namanya self-talk, walaupun mulut masih terkunci. Ini salah satu contoh ngomong sendiri. Nah, dalam sehari semalam, itu ada 5.000 kata. Yang menjadi ironis adalah 4.500 kata itu dominan kalimat-kalimat negatif. Yang positif hanya berapa? Hanya 500 kata. Tentunya kalau kita dari 5.000 kata, 4.500 kata semuanya negatif dan yang positif hanya 500, tentunya pikiran kita lebih dominan. Kita mengakses energi negatif dibandingkan energi positif. Kenapa? Karena lebih banyak kita mengucapkan hal yang negatif. Jadi perilaku kita, ucapan kita, pikiran kita semuanya dominan negatif dalam hal prasangka, prejudice, kita mempunyai prasangka. Sehingga perilaku kita, ya aksesnya yang kita dapatkan akses negatif. Lah, kalau seperti itu bagaimana Kak supaya kita bisa mendapatkan, bisa mengakses energi positif yang lebih banyak dibandingkan energi negatif? Oke, sekali lagi saya terangkan dan saya ingatkan bahwa di sini saya men-sharekan hal seperti ini bukan berarti saya orang hebat, bukan. Saya hanya ingin berbagi apa yang saya miliki. Walaupun yang menonton channel saya mungkin orang-orang hebat semuanya, ya. Oke, seperti ini yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kita bisa mengakses energi positif? Yang pertama, yang paling ringan, yang paling sederhana adalah afirmasi. Afirmasi yang maksud saya di sini adalah bagaimana kita bisa mengafirmasi, menginput energi positif dengan ucapan-ucapan positif setiap harinya.
Afirmasi yang saya sampaikan di sini bukan hanya sekedar afirmasi saja, hanya mengucapkan saya yakin bisa, saya optimis, tidak hanya seperti itu, tidak. Tapi kita mengafirmasi dalam kondisi yang hening. Kak, maksudnya hening seperti apa? Seperti apa maksudnya hening di sini? Maksudnya hening di sini adalah dikala kita misalkan sedang menyendiri. Istilah dalam Islam ada muhasabah. Makanya ketika malam, ketika dini hari, kita berbanyak muhasabah. Kita akses energi-energi positif. Kita akses semua secara ritualitas, secara spiritualitas, kita akses semuanya. Kita berpikir positif. Bismillah, ya Allah, saya yakin bisa. Saya optimis, saya prestasi. Saya yakin apa yang saya inginkan tercapai. Saya berpikir positif, saya yakin saya bahagia, saya ceria. Lakukanlah berulang kali. Lakukanlah berulang kali. Di dini hari, ketika kita bangun tidur, ketika otak kita lagi fresh, tidak berpikir manapun, tidak berpikir apapun, maka isilah dengan kalimat-kalimat positif. Hal itu yang akan membuat kita semakin sadar. Hal itu yang membuat kita semakin mudah untuk mendapatkan energi positif dan akan menyingkirkan energi negatif. Apakah sudah terbuktikan? Ini sudah dibuktikan oleh para pendahulu kita. Yang pertama, yang mungkin salah satu yang saya sampelkan di sini, bahwa ketika Rasulullah SAW dia ingin mendapatkan wahyu, dia mendapatkan wahyu. Yang pertama kali dia bermuhasabah di Gua Hira. Dia merenungi tentang masyarakatnya. Dia merenungi bagaimana dia tentang dirinya berperilaku, dirinya bersikap, apa yang harus saya lakukan terhadap masyarakatnya. Nabi Muhammad SAW ketika dia mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira dalam kondisi merenung, muhasabah yang pertama. Ada lagi yang namanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga merenung di mana? Di Gunung Tur Sinai. Ada lagi Nabi Khidir juga sama, dia bermuhasabah, dia merenung di mana? Di tepi pantai. Dan banyak sekali kalau kita sampelkan, kalau kita mencontoh, kalau kita sedikit memberikan beberapa membuka pola pikir kita, sebenarnya banyak sekali yang sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita untuk bisa mengakses energi positif, untuk membuat pribadi kita lebih baik lagi. Ini hal yang satu saya sampaikan yang sangat sederhana sekali. Bagaimana kita bisa mengakses energi positif? Lakukanlah berulang kali. Habitual action. Tindakan kebiasaan itu bisa menjadi konsep al-adat al-muhakkamah. Adat itu bisa jadi hukum, jadi kebiasaan, bisa menjadi karakter yang bagus untuk semuanya. Untuk membangun bangsa ini tentunya kita membutuhkan energi positif, sehingga kita bisa saling bekerja sama untuk membangun keutuhan bangsa Indonesia. Ini sangat sederhana sekali. Silakan dilakukan. Hanya ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti ada tahapan berikutnya akan saya sampaikan. Tapi lakukanlah sedikit, tapi terasa sangat banyak daripada banyak terasa sangat sedikit. Maksud saya sedikit apa yang saya sampaikan dan akan banyak terasa ketika dipraktekkan. Tapi ketika banyak yang saya sampaikan, tapi hanya sedikit atau tidak ada pun satu pun yang dilakukan, yang dipraktikkan, tidak akan sangat terasa. Terima kasih dari saya, selalu semangat dan selalu meng-sharekan informasi yang baik. Insya Allah nanti saya akan berbagi hal yang lebih banyak lagi tentang bagaimana mengakses energi positif ataupun personal development yang lainnya untuk membuat kita semakin baik. Terima kasih, salam inspirasi dari saya. Assalamualaikum.